Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Kamis 15 Juni 2023. Bacaan-bacaan yang menjadi bahan permenungan kita diambil dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 3. Paulus menegaskan Allah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita supaya kita boleh beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Sehingga karena kemuliaan Allah itu, kita menerima pelayanan ini dan tidak tawar hati. Pada bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20-26, beberapa hal ditegaskan di dalam Injil ini. Yang pertama, Yesus menegaskan agar hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Yesus menegaskan juga dalam perjanjian lama ditegaskan jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi berkata, barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihadapkan ke mahkamah agama, termasuk yang mengatakan kafir, jahil, dan sebagainya. Yang kedua, Yesus mengajak agar kalau kita mempersembahkan kurban, hati kita bersih, tidak diliputi rasa dendam, dengki kepada sanak keluarga kita atau saudara kita. Kita diajak untuk berdamai dan baru mempersembahkan kurban itu. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, agar bacaan Injil ini bisa kita penuhi, maka kita mencoba untuk merenungkan lebih dahulu bacaan yang pertama. Allah membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, agar kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah, sehingga hidup kita tidak diselubungi oleh kegelapan. Dan akhirnya kita mampu untuk melaksanakan sabda-sabdanya, khususnya yang akan kita renungkan dari Injil hari ini. Paulus menegaskan pewartaan itu bukan karena kekuatannya, tetapi Allah yang membuat terangnya bercahaya dalam hati Paulus untuk disampaikan kepada umat di Korintus, sehingga umat bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita merenungkan Injil hari ini dengan terang yang diberikan Allah kepada kita. Pertama-tama kita diingatkan agar kita sebagai anak-anak Allah, murid-murid Yesus, hidup keagamaan harus lebih dari orang Farisi maupun ahli Taurat yang dianggap oleh Yesus, atau mungkin justru kenyataannya
tidak mencerminkan hidup keagamaan yang benar. Ada kalanya mereka hanya mencari sensasi, pujian dan sebagainya. Maka kita diajak menjadi orang yang lebih di dalam menafsirkan, melaksanakan hukum dalam terang kemuliaan Allah itu. Kita jangan hanya puas dengan hukum-hukum perjanjian lama, misalnya jangan membunuh, siapa yang membunuh dihukum. Tetapi kita harus memperlebar dalam arti apa membunuh itu. Bisa jadi membunuh karakter, membunuh keberanian, membuat orang mandek dan akhirnya tidak berkembang dengan kata-kata kita. Misalnya kata kafir, kata jahil, kata goblok dan sebagainya. Itu berarti membunuh kita tangkap secara luas. Pendek kata, kita jangan sampai menghambat-menghalang orang untuk berkembang. Justru sebaliknya, kita harus membuat orang lain bertumbuh dan berkembang di dalam iman. Karena kemuliaan terang yang diberikan Allah kepada kita itu. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menjadi orang-orang yang menjadi harapan Allah. Yang kedua, kita diajak dalam terang itu, terang kemuliaan Allah itu. Kalau kita menghadap Allah dengan hati yang suci murni, tidak ada ganjalan, tidak rasa apapun kecuali rasa hormat kepada Allah, maka dikatakan, jika engkau persembahkan kurban di atas misbah dan teringat akan sesuatu dalam diri saudaramu, hendaklah berdamai dahulu. Itu berarti ketika kita berdoa, ketika kita beribadat, kita berekaristi, hendaknya hati kita dibersihkan dari berbagai macam kejahatan, termasuk rasa benci, rasa dengki terhadap saudara-saudari kita. Dengan demikian, kita benar-benar menjadi anak-anak Allah yang menyampaikan cahaya kemuliaan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, saya mengajak kita hari ini merenungkan sabda Tuhan. Yang pertama, apa yang menjadikan pegangan kita di dalam bertindak? Apakah terang cahaya Allah yang diberikan kepada kita untuk dasar bertindak, ataukah kegelapan yang ada dalam hati kita sehingga mewarnai seluruh hidup dan karya-karya kita? Sudahkah hidup keagamaanku lebih baik daripada orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau siapapun juga yang belum melaksanakan kehendak Allah? Apakah tindakanku cenderung mematikan orang-orang, ataukah justru seharusnya menghidupkan orang, menyemangati orang untuk bangkit? Apakah kata-kataku membuat orang terhibur dan semangat maju, atau sebaliknya justru mematikan? Dan apakah doa-doaku, ekaristiku, ibadatku murni dari kedalaman hati dan tidak dikuasai oleh sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Allah karena bermusuhan dengan sesama atau saudara-saudari kita? Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita dimampukan untuk benar-benar merangkul orang lain dalam terang cahaya kemuliaan Kristus
sehingga hidup kita sungguh menyemangati, menghidupkan saudara-saudari dan sesama kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami sungguh Kau ingatkan bagaimana bersikap dengan sesama dan bagaimana kami berdoa. Semoga kami yang gelap akan terang cahayamu itu Kau kembalikan untuk menerima terang itu sebagai bekal kami mewartakan nama-Mu. Berikanlah semangat yang kuat kepada kami untuk menumbuhkan hidup bagi orang lain, agar akhirnya orang lain juga berkembang seperti harapan kami. Biarlah akhirnya hidup dan karya-karya kami menjadi pujian bagi banyak orang. Bantulah umat kami yang sakit dengan kesembuhan. Uraikanlah persoalan yang ada. Ringankan penderitaan orang-orang yang beban berat. Dan bantulah mereka yang kesulitan ekonomi dengan kebaikan sesamanya. Pendek kata ya Bapa, buatlah umat-Mu saling menolong membantu agar akhirnya umat merasakan terang cahaya-Mu. Untuk itu kami mohon berkat dan rahmat-Mu, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya tetap mengingatkan, menganjurkan, bahkan cenderung mengharuskan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat. Booster ketiga atau booster kedua pola hidup sehat dan benar-benar menjaga dari ancaman penyakit terutama virus corona agar kita tetap sehat. Saya undang panjenengan semua untuk aktif dalam kegiatan menggereja. Dan juga masih saya ingatkan, undang juga untuk ambil bagian dalam pengisian gedung serbaguna kita. Karena akhir-akhir ini ruangan-ruangan kita tidak mencukupi untuk berbagai acara. Entah untuk PIA, entah untuk PIR, untuk pertemuan ini, untuk itu, kesehatan dan sebagainya. Maka mendesak segera gedung serbaguna kita isi dan kita berkati agar bisa dipakai untuk berbagai macam pertemuan. Mudah-mudahan dengan usaha kita, pertemuan-pertemuan bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat. Tuhan memberkati.